Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tugas saya hari ini adalah mempersentaskan tentang hijrah kaum muslimin ke Habasyah untuk yang kedua kalinya. Jadi hijrah kaum muslimin ke Habasyah untuk yang kedua kalinya ini dilatar belakangi oleh karena hijrah yang pertama tadinya itu sudah dianggap berhasil. Terus yang kedua, kenapa harus mereka hijrah lagi? Karena kaum muslimin ini diharapkan agar segera hijrah secepatnya ke Habasyah, karena jika tidak hijrah dikhawatirkan mereka akan murtad kembali dikarenakan tidak kuat dalam menghadapi sisaan dan penghinaan dari kaum kafir Quraisy. Terus yang kedua, adapun kronologi yang kedua adalah berdialognya Raja Najasyi, Amru bin Al-As dan Abdullah bin Rabi'ah, serta di sana di Habasyah kaum muslimin itu sudah hidup dengan rukun. Baik, jadi karena hijrah kaum muslim ke Habasyah itu dianggap berhasil, maka hijrah yang kedua ini lebih besar lagi daripada hijrah yang pertama. Jadi ada sekitar 83 laki-laki dan ada 18 wanita, di mana hijrahnya kali ini dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri bahwa Ja'far ini siapa? Jadi Ja'far ini adalah sepupu dari Rasulullah atau sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah saudara dari Ali bin Abi Thalib atau anaknya Abi Thalib. Kemudian hijrah kali ini terasa lebih berat karena kenapa? Waktu hijrah yang pertama itu kaum kafir Quraisy itu merasa kecolongan, sehingga di hijrah yang kedua ini mereka lebih berhati-hati lagi. Jadi orang kaum muslimin ini mulai diintai, dijaga-jaga bagaimana agar kaum muslimin ini tidak lolos lagi ke Habasyah, sehingga mereka lebih berhati-hati lagi, menjaga lagi kaum muslimin ini bagaimana agar mereka tidak lolos ke Habasyah. Tapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah mereka dikejar, tapi alhamdulillahnya juga mereka bisa lolos, bisa selamat, berhasil selamat dari kejaran kaum kafir Quraisy. Akhirnya kaum Quraisy ini tidak sempat menangkap mereka dan lepaslah mereka. Jadi bangsa Quraisy ini merasa ini kaum muslimin ini tidak tidak bisa dibiarkan seperti ini, tidak bisa, karena apalagi di sana di Habasyah itu mereka itu mendapat perlindungan penuh. Terus yang kedua, bagus hidupnya sudah bagus, enak-enak hidupnya di sana, pokoknya terpenuhi hidupnya di sana. Akhirnya kaum kafir Quraisy ini mengutus dua orang ke sana, yaitu Amru bin Al-As serta Abdullah bin Abi Rabi'ah, seperti itu. Nah, siapa ini Amru bin As? Jadi Amru bin As ini kunyanya itu adalah Abu Abdullah ataukah Abu Muhammad. Nah, dia ini Amr bin As ini dikenal sebagai pedagang ulung. Beliau biasa safar ke Syam, ke Yaman, ke Madinah, ke Syam, ke Mesir. Pokoknya Amr bin Al-Ash ini sudah kemana-mana berdagangnya,
sudah kemana-mana, sudah banyak tempat yang didatangi, sehingga dia jadi Amr bin As ini dikenal juga sebagai pribadi yang cerdas. Beliau ini sangat cerdas, negosiator, terus dia ini tidak pernah gagal dalam bernegosiasi dengan seseorang seperti itu. Jadi beliau dikenal sebagai negosiator ulung seperti itu. Siapapun yang bernegosiasi dengan beliau pasti beliau yang menang, beliau yang lawannya itu kalah seperti itu, ataukah luluh seperti itu. Nah, apalagi namanya, beliau ini juga adalah seorang penyair. Nah, seperti kita ketahui bahwa jika di suatu suku itu ada penyairnya, maka pasti suku itu sangat dimuliakan, sangat dimuliakan. Jadi mirip-miriplah dengan sama seperti kita. Jadi penyair itu sama dengan kaum intelektual seperti itu. Jadi kalau ada penyairnya di situ, maka kaum itu dianggap dimuliakan, sama dengan kaum intelektual seperti itu. Juga bahasanya yang fasih, bagus bahasanya, dan dia berharap dengan negosiasi itu mereka bisa dikembalikan ke kota Mekah dan bisa disiksa lagi. Terus yang kedua itu adalah Abdullah bin Robi'ah. Jadi Abdullah bin Robi'ah ini adalah seorang pemimpin kaum kafir Quraisy. Dia juga terkenal sangat cerdik, pandai, dan diplomasinya juga seperti itu. Dia juga termasuk orang yang paling lambat masuk Islam. Nah, dua diplomasi ini dikirimlah ia ke Habasyah untuk bertemu dengan Raja Najasyi As-Somah seperti itu. Agar kaum muslimin di sana itu bisa dikembalikan lagi atau bisa dipulangkan lagi ke kota Mekkah. Jadi metodenya mereka berdua ini Amr bin As dengan siapa lagi namanya, dengan Abdullah itu, pertama-tama itu mereka membawa banyak hadiah ke sana, dan untuk diberikan kepada Raja Najasyi dan uskup-uskupnya. Nah, yang paling pertama mereka datangi ini adalah uskup-uskupnya. Jadi mereka memberikan banyak hadiah, banyak barang-barang kepada uskup-uskupnya itu. Terus sambil mereka berdua ini menghasut, yang pertama mereka hasut itu, terus mereka menghasut uskupnya itu, uskupnya atau pendetanya yang ada di sekitar Raja Najasyi. Jadi dia katakan, di negeri kalian itu telah tinggal pengacau dari negeri kami. Jadi begitu ya. Mereka berdua ini menjuluki kaum muslimin ini adalah pengacau. Mereka menjulukinya sebagai pengacau. Jadi dengan ada mengejek seperti menjulukinya sebagai pengacau. Jadi mereka itu memecah belah persatuan, memisah anak dengan orang tuanya, memisah ibu dengan anaknya, memisahkan dengan saudaranya. Terus jadi memang dia pengacau di negeri ini, pengacau di negeri kami ini. Terus jadi tolong dikembalikan seperti itu. Bantulah kami dalam menghadapi raja kalian seperti itu. Jadi akhirnya para uskup-uskup ini mulai terpedaya, dan akhirnya mengantarkan kedua orang ini menghadap ke Raja Najasyi seperti itu. Kemudian pada saat mereka bertemu dengan Raja Najasyi, mereka berjalan, mereka menghadap dalam keadaan bersujud seperti itu. Kemudian apa yang mereka katakan pada Raja Najasyi? Kemudian Amr bin As mulai berbicara waktu itu. Jadi sesungguhnya, jadi dikatakan seperti ini. Sesungguhnya wahai raja, ada beberapa orang
ada beberapa orang bodoh dari negeri kami yang datang ke negeri kalian, mereka ini adalah orang-orang yang meninggalkan agama kaumnya dan juga tidak memeluk di sini pun dia tidak memeluk agamamu atau tidak memeluk agama kalian. Jadi ceritanya kaum muslimin ini dia meninggalkan agama nenek moyangnya, tapi di sini dia juga tidak memeluk agama yang dipeluk oleh orang-orang Raja Najasyi dan kaumnya seperti itu. Jadi mereka datang, jadi itu seperti itu hasutannya kepada Najasyi. Jadi mereka ini terus dilanjutkan lagi, mereka datang membawa agama yang baru yang kita dan kalian ini semua tidak mengenalnya, dan sesungguhnya para pembesar kaum telah mengutus kami berdua. Jadi para pembesar kaum ini telah mengutus kami berdua kepada Anda wahai raja untuk meminta perlindungan, untuk meminta pemulangan kepada mereka. Jadi kedua orang ini mengatakan bahwa kami meminta pertolongan agar mereka ini dipulangkan. Mereka ini adalah para pemuda yang membuat kacau, membuat onar di kampung, terus membuat keributan di kampung, pokoknya segala hal yang tidak baik seperti itu. Sehingga Raja Najasyi ini akhirnya meminta pendapat para uskup-uskupnya. Dan kita tahu sendiri tadi para uskup ini sudah disogok sudah dikasih hadiah barang-barang seperti itu, sehingga para uskup ini mengatakan bahwa benar yang dikatakan orang dua ini, mereka ini adalah pengacau, mereka ini adalah pembuat onar seperti itu. Sehingga baik jika mereka kita kembalikan lagi ke negerinya. Jadi kemudian tidak perlu lagi kita lindungi di sini. Tapi Raja Najasyi mengatakan tidak. Raja, demi Allah aku tidak akan mengembalikan mereka ini kepada kaumnya. Sebelum mendengarkan, Raja Najasyi ini bilang, tidak, saya tidak akan mengembalikan mereka ini ke negerinya sebelum saya mendengarkan sendiri apa yang telah terjadi juga kepada mereka. Akhirnya datanglah Ja'far. Jadi sebelum mereka memanggil, Raja Najasyi mengatakan bahwa jika mereka memang dalam kejahatan, maka saya tidak akan keberatan jika kalian membawanya pulang. Tetapi jika mereka memang dalam kebenaran, maka saya akan tetap menahan mereka di sini. Saya akan tetap membolehkan mereka tinggal di sini. Jadi Raja Najasyi mengatakan mereka tetap melindunginya, dan Raja Najasyi tetap akan menjaga mereka selama mereka ada di Habasyah. Jadi Raja Najasyi ini pun mengatakan lagi, aku tidak akan pernah melupakan karunia Allah kepadaku yang telah mengembalikan aku ke negeri ini. Jadi seperti kita ketahui bahwa dulu kan Raja Najasyi ini Raja Najasyi ini pernah dibuang, akhirnya karena tidak ada yang bisa jadi raja sehingga dipanggillah kembali. Jadi betul ya, jika orang pernah jika orang pernah mengalami sesuatu hal, maka pasti apa yang disampaikan orang itu akan lebih mengena, akan lebih masuk, dan akan lebih menyentuh perasaannya. Ya, seperti halnya Rasulullah, beliau sangat dekat dengan anak yatim. Karena kenapa? Rasulullah itu sudah pernah merasakan yatim dari kecil, seperti itu. Ya. Rasulullah juga dekat dengan orang miskin, menyantuni orang miskin, karena beliau memang merasakan pahitnya bagaimana jadi anak yatim, tidak ada orang tua, tidak ada ayah, tidak ada ibu, terus memang hidupnya hidup dari kecil itu tanpa sosok seorang ayah, dan juga pernah merasakan bagaimana rasa
Ya, jadi beliau merasakan pahitnya hidup tanpa seorang ayah dan ibu. Jadi otomatis orang yang pernah merasakan hal-hal seperti itu pasti ucapannya akan lebih sahih. Sebagaimana Raja Najasyi itu ya pernah kita pernah diusir dan seperti yang saya katakan tadi, pernah diusir dan akhirnya dipanggil kembali, diambil kembali untuk dijadikan raja, dan beliau itu merasa bahwa itu adalah karunia yang sangat besar dari Allah untuknya. Jadi setelah itu karena mereka akhirnya Raja Najasyi ini memanggil kaum muslimin. Memanggil kaum muslimin untuk mendengar pernyataan mereka, sehingga datanglah ini Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far ini juga dikenal sebagai seorang diplomasi. Jadi dia dipilih sebagai juru bicara dari kaum muslimin. Jadi waktu Ja'far datang menghadap raja karena panggilan raja, dia tidak bersujud sebagaimana yang dilakukan oleh kedua orang tadi ini. Ceritanya, jadi karena Ja'far ini tidak bersujud, jadi akhirnya kedua orang ini karena punya mental penjilat, akhirnya mereka seperti kayak mengeluarkan kata-kata bahwa kenapa kamu menghadap ke raja, tapi kenapa kamu tidak bersujud di depannya. Jadi dia tegur ini Ja'far, kenapa dia menghadap ke raja tapi tidak dalam kondisi bersujud. Nah, akhirnya Ja'far mengatakan bahwa aku tidak bersujud kecuali kepada Allah. Jadi mendengar itu malah Raja Najasyi kagum. Raja Najasyi ini kagum terhadap jawaban dari Ja'far tadi ini. Terus kemudian raja pun bertanya kepada Ja'far bahwa agama apa yang telah membuat kalian meninggalkan kaum kalian, terus juga tidak membuat kalian masuk ke dalam agamaku. Jadi dia bertanya kembali apa yang ditanyakan Amr bin As, seperti itu. Kalian tidak masuk ke dalam agamaku, dan kalian pun keluar dari agama kalian, atau kalian pun tidak masuk ke dalam agama kalian, dan kalian pun tidak mengikuti kepercayaan sebagian dari orang-orang. Lalu apa kata Ja'far? Kami dulu ini adalah orang jahiliyah, menyembah berhala, memakan makanan yang haram, bangkai, berbuat perbuatan keji, memutus silaturahim, berbuat buruk kepada tetangga. Yang kuat dari kami mengalahkan itu memakan yang lemah. Kami berada dalam kondisi itu hingga Allah mengutus seorang rasul yang kami tahu nasabnya, keturunannya, kami kenal kejujurannya, sikap amanahnya dan iffahnya pada diri beliau. Pada diri beliau mengajak kami beribadah jadi beliau ini, Rasulullah ini, mengajak kami beribadah hanya kepada Allah dan melepaskan sesembahan yang disembah oleh kami dan orang tua kami, seperti batu, berhala-berhala, menunaikan amanah, menyambung tali silaturahim, berbuat baik kepada tetangga, menahan diri dari hal-hal yang diharamkan, dan menjaga darah dari orang lain. Beliau melarang kami dari berbuat keji, ucapan palsu, memakan harta anak yatim, menuduh wanita yang baik, berbuat zina. Nah, terus semua dibeberkan jadi semua itu tadi dibeberkan oleh Ja'far. Jadi beliau memerintahkan kami untuk menyembah hanya kepada Allah semata, tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Beliau juga memerintahkan kami untuk sholat, zakat, puasa. Kemudian beliau menyebutkan perintah-perintah Nabi yang lain yang sudah dijelaskan. Maka kami membenarkannya, beriman kepadanya dan mengikutinya. Maka kami beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik sedikit pun. Jadi mengharamkan kepada kami dan
mengharamkannya hal-hal yang haram bagi kami dan menghalalkan yang dihalalkan kepada kami. Maka dengan itu kaum kami memusuhi kami, wahai raja. Adapun mereka agar kami kembali menyembah berhala selain Allah, kembali menghalalkan yang diharamkan, terus melakukan keburukan-keburukan, terus ketika kaum kami ini memaksa dan menzolimi kami. Jadi ketika kami tidak mau, kaum kami ini memaksa kami dan menzolimi kami. Terus hingga akhirnya berat itu kami rasakan, penyiksaannya. Mereka mencegah kami dari din kami atau agama kami. Maka kami keluar dari negeri kami menuju negeri Anda. Kami memilih Anda bukan yang lain. Kami ingin berada dekat Anda. Kami berharap tidak dizolimi ketika berada di sisi atau di dekat Anda, wahai raja. Jadi ini dikatakan dalam hadis riwayat Ahmad. Jadi diplomasinya Ja'far ini jauh lebih hebat. Jadi jauh lebih hebat ya. Pujian-pujian yang diberikan kepada Raja Najasyi itu bukan sifatnya menjilat, tapi memang ya fakta jadi bukan ini adalah berupa fakta sesuai adanya, seperti itu, sesuai kenyataan. Lalu Raja Najasyi berkata, apakah ada padamu sebagian yang dibawa oleh nabimu dari Allah yang dapat kamu bacakan kepadaku? Lalu Ja'far bin Abi Thalib membacakan surah Maryam ayat 29 sampai 31. Jadi ayat ini membuat Raja Najasyi sangat sedih, menangis terseduh-seduh. Lihatlah di sini bisa kita lihat ya bagaimana cerdasnya Ja'far. Begitu banyak ayat Al-Qur'an yang ia hafal. Kenapa dia mengambil surah Maryam ini yang mana kita ketahui bahwa surah Maryam ini apalagi namanya ada kaitannya dengan kaum Nasrani. Jadi karena Ja'far ini tahu Najasyi ini bahwa Najasyi pasti tahu sekali tentang kisahnya Maryam dan Isa ini. Jadi itu ada dalam kitab mereka. Jadi ini surah kisah tentang Nabi Isa dan Maryam ini, Nabi Isa dan Maryam ini, Bunda Maryam ini ada juga dalam kitabnya orang Nasrani, ada dalam kitab mereka. Jadi setelah mendengar apa yang dibacakan Ja'far, sebagaimana yang diceritakan Asma waktu itu, Asma atau Ummu Salamah menceritakan bahwa mendengar apa yang dibacakan Ja'far ini, Raja Najasyi itu menangis. Beliau berlinangan air mata sampai jenggotnya basah, matanya sembab. Nah, setelah itu Najasyi berkata kepada kedua orang diplomasi bangsa itu, apa yang dikatakan pada Ja'far bahwa sungguh ini dan apa yang dibawa oleh Isa adalah berasal dari satu lentera yang sama. Jadi dari kitabnya Nasrani atau dari kitabnya Raja Najasyi ini dengan yang dibacakan Ja'far itu sama-sama kisahnya dan sama-sama sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia paham betul bahwa apa yang disampaikan Ja'far itu adalah kebenaran. Karena dia dapati dalam Injilnya, karena Raja Najasyi itu mendapati dalam Injilnya, akhirnya dia menyuruh pulang. Akhirnya Raja Najasyi ini menyuruh pulang kedua orang. Pulanglah kalian berdua, kami tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua. Akhirnya mereka pulang, tetapi sebelum pulang Amru bin As ini sudah mengatakan bahwa besok saya akan datang kembali dan saya akan mendebat semua orang yang ada di sini. Akan aku tunjukkan, aku akan menang besok. Jadi keesokan harinya datang lagi ini Amru bin As dan Abdullah bin Rabi'ah, terus dia menghadap ke Raja Najasyi. Nah, dia katakan, wahai Raja, apakah Anda tidak melihat, tidak memperhatikan
sesungguhnya kaum muslim ini mengatakan tentang Isa dengan perkataan yang berbahaya. Akhirnya kenapa ini Raja Najasyi agak terpengaruh juga sehingga dia panggil lagi, jadi mengatakan hal itu. Jadi mulai kembali Raja Najasyi ini mulai terpengaruh kembali, dan akhirnya dia memanggil lagi ini Ja'far menghadap ke hadapannya. Dia tanyakan tentang hal yang dikatakan oleh Amr bin As ini. Lalu orang muslim berunding. Jadi berunding ini orang muslim, ini mau tidak mau ini kita harus katakan apa adanya. Jadi itu kita katakan bahwa kita harus jelaskan. Jadi mereka khawatir kalau Tuhannya itu disebut sebagai ciptaan Allah. Jadi lalu Ja'far bin Abi Thalib ini berkata, jangan takut, saya akan menghadap ke Raja Najasyi dan menjelaskan apa adanya. Lalu ketika ditanya, dia katakan bahwa Isa adalah Abdullah atau hamba Allah, Rasulnya. Jadi dia bukan Tuhan yang diceritakan bahwa Isa itu, jadi dia bukan Tuhan. Jadi diceritakan bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah, Rasulnya Allah, bukan Tuhan, seperti itu. Dan kalimat yang diberikan kepada Maryam itu yang suci. Dan Raja Najasyi berkata sambil memungut. Jadi Raja Najasyi ini berkata sambil memungut ranting-ranting yang ada di bawah, apa yang dikatakan oleh Ja'far ini, demi Allah, apa yang kau ungkapkan itu tidak melangkahi Isa bin Maryam meskipun seukuran ranting ini. Akhirnya Amr bin As ini tidak punya lagi argumen untuk mematahkan perkataannya Ja'far lagi, karena Raja Najasyi ini sendiri yang sudah mengklaimnya seperti itu. Jadi Ummu Salamah itu menyampaikan bahwa kedua orang ini, Amr bin As ini dengan Abdullah bin Rabi'ah ini pulang dengan muka yang masam dan tangan yang kosong, seperti itu. Jadi mereka pulang dengan muka yang masam dan dengan tangan yang kosong, tidak bisa mengembalikan kaum muslimin ke kota Mekah. Jadi hikmahnya, ada beberapa hikmah yang dapat diambil di sini. Salah satunya adalah kekufuran itu memiliki tradisi yang sama dalam membendung dakwah Islam di mana-mana, seperti itu. Jadi sama-sama tradisinya sama, modelnya sama. Terus yang kedua, mereka tidak akan puas itu sampai agama itu mati. Jadi mereka akan mencegah terus agama itu, bagaimana agama itu tidak berkembang. Terus bagaimana kita meneladani meneladani dari sosok Raja Najasyi, bagaimana beliau sangat mengayomi, melindungi, menjaga orang-orang yang datang meminta perlindungan kepadanya. Terus bagaimana cara bernegosiasi oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ya, mungkin sekian penyampaian saya atau persentase saya tentang hijrah Habasyah kedua oleh kaum muslim. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.